jelasin materi fisika mengenai gelombang bunyi dan intensitas bunyi. Happy watching! Dimanapun dan kapanpun kita berada, kayaknya kita nggak bisa deh terlepas dari yang namanya bunyi. Mulai itu dari suara kendaraan, suara radio, maupun suara dari kepala saat pulang. Nah, dari bunyi ini banyak yang bisa kita pelajari. Kita bisa melajari kayak mana sih bunyi itu dihasilkan, bagaimana sifatnya, dan juga bagaimana karakteristiknya. Kita juga bisa tahu gimana sih perbandingan antara pendengar satu dan juga pendengar dua. Nah, penasaran kan dengan penjelasannya? Yuk tonton videonya sampai habis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gelombang bunyi. Apakah teman-teman sekalian ada yang mengetahui mengenai gelombang bunyi? Nah, gelombang bunyi ini adalah gelombang mekanik longitudinal yang terjadi ketika sebuah benda digetarkan sehingga menyebabkan gangguan perapatan pada medium gas, cair maupun padat. Nah, gelombang bunyi ini dia merambat secara merapatkan dan merenggangkan udara maupun medium yang ada di sekitarnya. Nah, semakin rapat mediumnya, maka akan semakin cepat juga bunyi rambatnya. Inilah alasan mengapa astronot di luar angkasa berkomunikasi melalui radio. Karena pada luar angkasa tidak terdapat udara sehingga tidak dapat merambatkan bunyinya. Sementara gelombang radio dia tidak memerlukan medium untuk merambat. Nah, teman-teman sekalian pasti penasaran kan bagaimana karakteristik dari gelombang bunyi? Nah, karakteristik dari gelombang bunyi ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu adalah nada, yang kedua adalah kekuatan bunyi, dan yang ketiga adalah warna bunyi. Baik, yang pertama itu adalah nada. Nada adalah tinggi rendahnya suatu bunyi. Nah, di sini terdapat 2 macam gelombang yang berbeda dengan nada yang berbeda. Nah, pada gambar yang pertama ini adalah bentuk gelombang nada rendah. Ia ini memiliki frekuensi yang rendah sehingga menghasilkan gelombang nada rendah. Sementara gelombang yang kedua adalah contoh gelombang nada tinggi. Ia memiliki frekuensi yang tinggi sehingga menghasilkan gelombang nada dengan tinggi. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa besarnya gelombang itu tergantung dari frekuensi sumber bunyi yang dihasilkan. Nah, karakteristik bunyi yang kedua itu adalah kekuatan bunyi. Nah, berbeda dengan nada, kekuatan bunyi ini bergantung kepada amplitudo. Semakin kuat amplitudo, maka semakin besar bunyi yang dihasilkan. Nah, di sini terdapat 2 perbandingan gelombang yang memiliki amplitudo yang berbeda. Pada gelombang yang pertama memiliki amplitudo yang lemah, sehingga ia menghasilkan gelombang bunyi yang lemah. Sementara gelombang yang kedua, ia memiliki amplitudo yang kuat, sehingga menghasilkan gelombang bunyi yang kuat. Nah, karakteristik gelombang bunyi yang ketiga adalah warna bunyi. Ketika kita bermain biola dan piano, kita masih dapat membedakan antara kedua alat musik tersebut. Padahal ia menghasilkan nada yang sama. Kenapa? Hal ini dikarenakan kedua alat musik tersebut memiliki warna bunyi ataupun timbre yang berbeda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat dari gelombang bunyi. Nah, sifat dari gelombang bunyi ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu refraksi, yang kedua adalah difraksi, yang ketiga adalah interferensi, dan yang keempat adalah refleksi. Nah, yang pertama itu adalah refraksi atau pembiasaan. Nah, refraksi ini adalah sifat gelombang bunyi yang melengkung yang disebabkan karena melewati batas antara 2 medium. Contohnya itu adalah ketika kita berada dalam kolam renang, kita mendengar suara yang sama-sama. Nah, hal ini disebabkan karena memiliki frekuensi yang rendah. Nah, contoh sifat gelombang yang kedua adalah difraksi. Difraksi adalah sifat gelombang bunyi yang melintasi celah kecil pada suatu permukaan. Contohnya itu adalah ketika kita mendengar suara bel dari kejauhan, di mana bel tersebut terhalang oleh tembok. Nah, sifat yang ketiga dari gelombang bunyi adalah interferensi. Interferensi ini adalah sifat gelombang bunyi yang terjadi ketika 2 gelombang atau lebih bertemu dan saling berinteraksi. Nah, contohnya itu adalah ketika kita mendengarkan musik di ruangan dengan suara yang mengular yang dihasilkan dari speaker. Nah, contoh yang keempat adalah refleksi. Refleksi adalah kemampuan gelombang bunyi yang dapat memantulkan dari bunyinya itu sendiri. Nah, contohnya itu adalah adanya pantulan yang terjadi ketika kita berbicara di ruangan kosong. Baiklah, sekian saja penjelasan saya mengenai gelombang bunyi, baik itu karakteristik bunyi maupun sifat-sifatnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya, dan saya ucapkan terima kasih. Halo teman-teman, jadi kita di sini akan
menjelaskan apa itu intensitas bunyi. Teman-teman tahu nggak sih apa itu intensitas bunyi? Mari, kalau nggak tahu, ayo lihat videonya. Saya akan menjelaskan secara simpel. Di sini saya punya speaker dan juga dua orang pendengar yang jaraknya berbeda. Nah, jadi di intensitas ini, di mana kalau misalnya speaker ini mengeluarkan bunyi, dia akan mengeluarkan bunyi ke segala arah, berbentuk bola atau bisa dibilang 3 dimensi. Nah, gelombangnya ini makin lama makin besar, luasnya makin besar. Setelah makin besar ini, jika jaraknya lebih dekat dengan speaker, maka orang pertama akan mendengar lebih jelas. Yang orang kedua akan mendengar lebih tidak jelas. Kenapa? Di sini kita ada dua alasan kenapa sih pendengar pertama sama pendengar kedua itu suara dari speakernya itu berbeda. Nah, alasan yang pertama itu speaker mengeluarkan bunyi. Nah, kemudian bunyi itu ditransfer terus menerus dan juga kemudian kepada orang pertama dan juga orang kedua. Tetapi ketika energi ini dirambatkan oleh molekul udara, maka molekul udara dan juga sumber bunyi ini saling bergesekan dan menimbulkan yang namanya energi panas. Nah, semakin besar atau semakin jauh, maka energi panasnya semakin besar. Dan juga itulah mengapa menyebabkan orang kedua akan mendengar lebih kecil suaranya daripada mendengar yang pertama. Maka semakin jauh dan semakin kecil suara yang diterimanya. Oke, kita masuk ke alasan yang kedua. Alasan yang kedua itu kenapa kalau misalnya jaraknya semakin dekat, maka energi bunyinya itu akan semakin besar, yaitu diakibatkan oleh intensitas bunyi yang akan kita jelaskan atau kita dalami pada video ini. Nah, intensitas bunyi itu tadi kan di sini energi bunyi dari speaker ini akan dipancarkan oleh segala arah, nggak hanya di kiri dan di kanan, tapi juga di depan, bisa di belakang, bisa atau misalnya di samping-samping ini juga dia bisa dengar karena dia 3 dimensi, dia memancar ke segala arah. Nah, kelompok yang akan dipancarkan ke segala arah ini energinya ini terdistribusikan. Jika energi yang terdistribusikan ini lebih besar, maka energi bunyinya akan semakin kecil. Nih, kan tadi terdistribusi semakin besar ya. Nih, semakin banyak, berarti dia energi yang didengar itu semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, kalau yang terdistribusikan itu sedikit, maka energi bunyinya akan semakin besar. Kita masuk ke rumus. Rumus intensitas bunyi itu adalah I atau intensitas sama dengan daya per luas. Nah, karena tadi ini luasnya ini kan luas bola 3 dimensi. Jadi kita luasnya itu V sama dengan 4I R kuadrat. Ini rumus intensitas. Nah, kalau misalnya kayak mana sih cara nyari perbandingan suara antara pendengar satu dan pendengar dua? Nah, kalau misalnya kita mau carinya itu di sini ada I1, I2 per I1, intensitas 2 dan intensitas 1 sama dengan Pi per 4 R kuadrat per Pi per 4 R kuadrat. Karena ini sama, kan satu sumber, berarti dia sama dayanya. Coret, ini juga coret karena dia sama. Jadi kita dapatkan rumusnya itu R2 kuadrat per R1 kuadrat. Jadi ini dia kalau misalnya kita mau cari pembandingannya. Misalnya nanti kalau misalnya perbandingannya 1/3, berarti bandingnya 1/3.
ya. Tadi ini kan luasan, ini gaya. Nah, di sini keterangannya I itu intensitas bunyi. Karena tadi kita dijelasin itu kan bentuknya 3 dimensi atau bola, luasnya meter, A itu luasan meter kuadrat. Nah, sini kita akan masuk ke dalam contoh soal. Nah, soalnya itu sebuah gelombang bunyi dengan daya 50 watt memancarkan gelombang ke medium di sekelilingnya, sama kayak yang tadi. Nah, tentukan intensitas radiasi gelombang jika jaraknya itu 10 meter. Nah, di sini diketahui kalau dayanya itu atau P itu 50 watt. Jaraknya itu adalah 10 meter. Jarak itu sama dengan jari-jari. Nah, R sama dengan 10 meter. Nah, ditanya apa nih? Nah, ditanya intensitas pada gelombang. Jadi, tadi kita mencari rumusnya itu I sama dengan P per S. I sama dengan P per 4 Pi R kuadrat. Nah, Pi-nya kan kita udah tahu. Pi-nya adalah 50 per 4 Pi. Pi-nya itu 3,14 kalau yang nggak tahu ya. Dikali dengan jari-jari dipangkatkan 2. Jari-jarinya tadi 10. Dipangkatkan 2. Nah, 50. 10 pangkat 2 1000. 1000 kali 3,14 314. 314 dikali 4 itu 1256. Maka kita akan dapatkan hasilnya 50 dibagi 1256 itu adalah 0,39 watt per meter kuadrat. Kita bisa di sini karena di belakang koma itu kan 9. 9 kalau diapain dibulatin jadi 0,4. Bisa pakai yang 0,39, bisa juga pakai yang 0,4. Nah, tadi kan saya jelasin kalau misalnya semakin luas maka intensitasnya semakin kecil. Nah, ini terbukti kan kalau misalnya luasnya itu semakin besar, intensitasnya semakin kecil. Nah, kita akan lanjut ke contoh soal nomor 2. Oke, kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 2. Nah, di sini saya beritahu jarak A ke sumber bunyi B adalah banding 3 kali jarak B ke sumber bunyi. Intensitas bunyi yang diterima A dibandingkan dengan intensitas yang diterima oleh B adalah ditanya perbandingan. Jadi saya akan jelasin rumus tentang perbandingan intensitas. Nah, diketahui intensitas yang didengar A itu adalah kan 1 dibanding 3, berarti intensitas yang A itu 1. Intensitas yang B itu adalah 3. Ditanya perbandingannya. Maaf ya, suara. Yang ditanya itu adalah perbandingannya. Nah, tadi kita punya rumus I2 per I1. Jadi IA per B sama dengan, tadi kan kita masukkan ke jari-jarinya luasnya itu adalah 1,3. Berarti 1 per 1 kuadrat per 3 kuadrat. Jadi, nah 1 kuadrat itu kan tetap 1.
3 kuadrat itu 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi perbandingan intensitas yang didengar A dibandingkan dengan B itu adalah 1 dibanding 9. Jadi jawabannya adalah ini. Baik, kita akan lanjut ke soal yang nomor 3. Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 3. Nah, di sini tadi kan yang nomor 2 itu jarak A banding jarak B sekian. Nah, pasti banyak yang nggak ngerti kan, jadi kita pakainya yang ada jaraknya. Jadi jarak A ke sumber bunyi adalah 2, jarak B ke sumber bunyi adalah 4. Nah, intensitas bunyi diterima A dibandingkan dengan intensitas yang diterima oleh B adalah sama kayak tadi, kita buat diketahuinya. Jadi ketahui nggak boleh ketinggalan ya teman-teman. Nah, IA sama dengan 2, IB sama dengan 4. Nah, ditanya perbandingan. Nah, kita masukkan rumus yang kayak nomor 2 tadi. IA per IB. Rumusnya tadi kan IA kuadrat IB kuadrat. Ya. Nah, kita masukkan yang IA kan tadi 2. Berarti 2 kuadrat per 4 kuadrat. 2 kuadrat itu 2 kali 2 itu 4 per 16. Nah, jadi kita dapat simpulkan kalau misalnya perbandingan intensitas A sama intensitas B itu adalah 4 banding 16. Nah, sekian saja penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau banyak salah dari yang saya jelaskan. Terima kasih. Nah, sekian video penjelasan dari kami berdua. Saya Claudia Revanista. Saya Alicia Bintang. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tag video dan juga banyak kesalahan dalam penjelasan. Kami ucapkan terima kasih. Kamsahamnida. Arigatou gozaimasu. Dadah. Hey,